Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan kami dari uh, kelas Program Siapa A ingin mempresentasikan tentang pembuatan plugin pada aplikasi QGIS. Dan untuk anggota kelompok kami ada yang pertama ada Stephen Juvenano, Isbadur Rahman sebagai front-end engineer. Lalu ada saya Muhammad Izzuddin Fathashifa sebagai backend engineer dan Isal Victor Kurniawan juga sebagai backend engineer. Step-stepnya akan dijelaskan oleh selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu menginstal plugin Builder. Kita mengisikan beberapa hal yaitu class name, plugin name, description, module name, version number, minimum QGIS version, author atau company, dan yang terakhir yaitu email address. Nah, selanjutnya di sini kita mengisikan deskripsi dan mengatur template secara keseluruhan, yaitu template yang kami gunakan yaitu tool button with dialog. Selanjutnya yaitu mengisi pengaturan. Langkah selanjutnya yaitu kita tentukan lokasi penyimpanan dari plugin yang kita buat. Next, link folder plugin yang kita buat menuju directory aktif plugin. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah mengaktifkan yang sudah kita buat dengan cara membuka QGIS, lalu pilih menu plugin, manage dan install plugin, dan kita pilih cari plugin yang sudah kita buat tadi. Kemudian, buka aplikasi Qt Designer, lalu pilih file dialog base UI dalam folder plugin yang telah dibuat tadi, dan lakukan pengaturan widget sesuai dengan selera. Next. Berikut adalah algoritma pemrosesan pada plugin. Yang pertama, pada mulai, yaitu dari mengakses plugin tersebut. Lalu, kita input data berupa azimut, jarak, dan koordinat awal. Selanjutnya, dilakukan pengujian terhadap input kita tersebut. Apakah angka atau teks? Lalu, jika input berupa teks, akan dikonversi menjadi angka dengan rumus seperti di bawahnya. Selanjutnya, dilakukan uji terhadap jarak. Apakah jarak yang diinput melebihi kelengkungan bumi atau tidak? Jika input kurang dari 30.863 meter, akan lanjut ke pemrosesan berikutnya. Selanjutnya, pengujian azimut. Apakah azimut yang kita input kurang dari atau sama dengan 360? Jika ya, lanjut ke pemrosesan berikutnya. Namun, jika tidak, maka akan dilakukan proses modulus untuk mencari azimut yang digunakan dalam perhitungan mencari koordinat kedua. Selanjutnya adalah konektor dalam pemrosesan. Pengujian selanjutnya adalah input X yang melebihi 500.000 akan error, karena batas X adalah 500.000 meter. Proses selanjutnya adalah plotting titik garis dari X1 Y1 dengan X2 Y2. Jika dilakukan plotting kembali, akan terjadi proses looping. Dan kita input azimut jarak. Jika tidak, maka proses selesai dan dapat kita tutup dialog. Next. membuat antarmuka atau UI, kita memerlukan bantuan Qt Designer. Yang pertama, kita perlu membuka apa yang telah kita buat pada Qt Designer seperti berikut. Kemudian setelah kita membuatnya, kita dapat menambahkan label seperti berikut, select projection system. Kemudian untuk menambahkan sistem proyeksinya, kita dapat memilih with get projection pada filter. Kemudian untuk membuat kotak isian seperti ini, kita dapat menggunakan with get from layout.
Setelah itu untuk membuat plot kita dapat menggunakan pass button yang berada pada bagian kiri ini, sama seperti reset dan juga cancel. Agar tampilan UI dapat terlihat rapi, kita juga bisa menambahkan horizontal spacer yang dapat di bagian kiri. Kemudian agar UI dapat terhubung dengan script yang telah kita buat, kita dapat memberikan nama pada bagian kanan ini, object name. Ya, untuk penjelasan skripnya pada yang pertama adalah kita mengimpor modul OS dan juga modul Math untuk melakukan penghitungan. Kemudian setelah itu kita melakukan impor dari modul-modul yang terdapat pada QGIS, yaitu QGIS Spaghetti. Kemudian pada bagian awal ini adalah script yang dihasilkan dari plugin Builder. Lalu kita menambahkan validator pada input-input pada kolom UI-nya, sehingga kolom hanya dapat diisi dengan angka baik integer maupun desimal dengan batas sebagai berikut dan dengan 5 angka di belakang koma. Dan khusus untuk distance validator kita menambahkan angka 30.863,8889 atau 8 kalau dilanjutkan ya 88 sekian, itu untuk menghindari error karena melebihi batas kelengkapan bumi. Kemudian supaya button dapat bekerja, kita menambahkan button box, menambahkan metode-metode seperti reset, reject, dan float pada button yang telah ada pada user interface. Lalu yang kemudian kita melakukan mendefinisikan fungsi reset untuk mereset semua input yang telah kita lakukan sehingga program dapat kosong seperti pada awalnya. Kemudian lalu ada fungsi plot. Dan yang pertama adalah mendefinisikan koordinat variabel dari inputan kolom X dan Y sebagai float. Kemudian kita menghitung koordinat dari variabel yang telah di-input, yaitu azimuth dan distance. Nah, pada azimuth ini terdapat loop while untuk mengantisipasi apabila input azimuth berada di atas 360. Kemudian untuk penghitungan hasil poin akhirnya kita menggunakan distance dikali dengan sin dikali azimuth. Oke, kemudian lalu kita membuat layer, buat semua layer yang ada, yaitu ya ada layer sebagai penunjuk arah utara untuk mengkoreksi secara kasar bagaimana azimuth kita dapat digambarkan. Kemudian untuk start layer itu menambahkan titik start, yaitu titik awal, titik XY pada inputan. Lalu kita menambahkan titik N itu titik kedua, yaitu X1 dan Y1, yaitu hasil dari hitungan azimuth dan jarak. Kemudian line layer digunakan untuk menambahkan line garis di antara kedua titik tersebut. Dan langsung kita lanjutkan pada demo. Yang pertama kita membuka project, lalu kita membuka plugin yang telah dibuat tadi. Lalu kita memilih projection sistemnya seperti ini. Kemudian misalkan kita akan membuat koordinat 100,5 dengan azimuth sebesar 90 derajat dengan jarak 100. Jika kita plot, maka akan dihasilkan sudut seperti ini.
Jadi sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.